Eh, Assalamualaikum Pak Surahyo, monitor Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat datang Pak Surahyo di Ji. kelas Cipta Karsa. Ya, baik, terima kasih. Aduh, sorry nih batuk-batuk Pak, lagi musimnya kali. Ya, baik. Mungkin selamat datang ya adik-adik semua. Kita pas ya di jam 3 sesuai dengan rundown ya. Mohon maaf Pak Surahyo, apakah kita udah bisa mulai Pak? Ya, silakan, Ya, Mas. baik. Baik kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, adik-adik mahasiswa dari Universitas Pertamina ya, dari prodi manapun kalian berasal. Selamat datang di Kuliah Cipta Karsa pada tanggal 30 Desember 2025 ya. Kuliah ini unik ya Pak Surahyo kali ini karena walaupun ini kuliah walaupun ini kuliah kita yang kedua terakhir, tetapi sepertinya ini kuliah yang terakhir di tahun 2025 ya. Jadi ini adalah Cipta Karsa terakhir di 2025. Masih ada satu lagi Pak Surahyo, tapi insya Allah di minggu depan ya, di 2026. Ya, Eh, Baik, selamat datang di Kuliah Cipta Karsa pada hari ini tanggal 30 Desember 2025. Sebelumnya mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita diberikan waktu ya untuk mengikuti kembali mata kuliah Cipta Karsa ya. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, transformasi digital telah mengubah cara organisasi, menciptakan nilai dan memberikan dampak baik dalam skala proyek nasional, industri maupun layanan publik. Di tengah kompleksitas tantangan global dan percepatan teknologi, kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi dan mengambil pelajaran lintas sektor menjadi kunci keberlanjutan dan daya saing. Nah, buat kawan-kawan yang ingin memperluas perspektif tentang bagaimana nilai dan dampak dapat diciptakan di era digital ini, pada kuliah Cipta Karsa hari ini, Universitas Pertamina menghadirkan Bapak Surahyo, BNM SC, eh, eh, SC. Beliau adalah seorang konsultan profesional yang telah memiliki segudang pengalaman ya, baik di bidang IT, baik nasional terutama sekali internasional. Beliau telah memiliki pengalaman selama 25 tahun memimpin berbagai inisiatif nasional di bidang telemedis, sistem informasi rumah sakit, pengembangan smart city, dan strategi kesehatan digital ya. Eh, Pekerjaan beliau mencakup kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Kemenkes, Bappenas ya, Asian Development Bank atau ADB. Dari Jepang juga ada JICA, kemudian UNDP, Kominfo, serta berbagai mitra akademik dan internasional. Beliau juga berfokus pada perancangan dan implementasi program transformasi digital berskala besar, penguatan kerangka tata kelola atau good governance, serta penyelarasan investasi teknologi dengan kebutuhan kesehatan masyarakat dan institusi. Nah, kawan-kawan sekalian, untuk menyingkat waktu, untuk mendapatkan ilmu yang lebih dalam dari beliau, mari kita mengikuti pemaparan beliau dengan tajuk Menciptakan Nilai dan Dampak di Era Digital, Pelajaran dari Proyek Nasional, Industri dan layanan publik. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Surahyo Sumarsono. Silakan Pak. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih Pak Arham atas introduksinya. Izin kalau boleh saya share sendiri dari sini. Kemudian ada beberapa video pendek yang juga nanti saya akan share. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan pada saya untuk bisa memberikan ya sedikit waktu untuk berbagi ya mungkin buat adik-adik terutama yang nanti akan melakukan pekerjaan setelah
lulus kuliah atau bahkan selama kuliah ya di samping juga bisa, di mana di era digital sekarang kita bisa makin lebih luas, lebih lebih fleksibel dalam mengatur waktu dan bidang juga. Ini mungkin nanti salah satunya juga saya ingin menekankan pentingnya mempunyai satu akun sosmed profesional yang apa ya istilahnya cukup reliable dan juga untuk accountable, sehingga nanti ketika ada headhunter mencari keahlian Anda, Anda bisa dicari dengan mudah lewat internet ya, terutama ini mungkin kalau familiar dengan LinkedIn ya. Nah, kebetulan banyak sekali pekerjaan saya di bidang lembaga internasional itu juga mereka merekrutnya melalui LinkedIn ya. Jadi nanti silahkan saya sarankan salah satu ya keahlian digital Anda dalam mendapatkan peluang kerja adalah membangun portofolio atau kurikulum vitae secara digital di LinkedIn maupun media lain gitu ya. Baik, di sini kebetulan saya diminta untuk memberikan materi ya tentang secara umum adalah tentang tadi yang disebutkan oleh Pak Arham tentang transformasi digital atau perubahan gitu ya. Karena dalam hal proses digitalisasi sebenarnya ada tiga tahap yang harus dilalui. Pertama kita sering kenal dengan nama digitasi, jadi mengkonversi data-data atau informasi analog menjadi data digital. Kemudian dari data-data tersebut yang sudah berbentuk digital, misalnya kita melakukan entry data dalam aplikasi atau melakukan scanning menjadi PDF ya dalam dokumen tertentu, digunakan dalam melakukan proses pekerjaan kita sehari-hari, itu disebut sebagai digitalisasi. Dan akhirnya nanti akan menjadi memberikan value yang baik dalam organisasi kita, mempercepat kinerja kita, meningkatkan profit dan lain-lain. Itulah kita kenal dengan nama transformasi digital. Dan ini tidak mudah juga ternyata ya kalau kita lihat dari baik skala nasional maupun internasional. Jadi hari ini kita mungkin saya berbagi pengalaman bagaimana beberapa proyek yang pernah kami ikuti ya, baik di bidang kesehatan, di bidang teknologi informasi, di Kominfo atau sekarang Komdiki dan beberapa kasus yang lain. Tadi mungkin Pak Arham juga sudah sedikit mengenalkan dari saya. Jadi background saya sebenarnya ada engineering. Mungkin nanti akan saya lihatkan juga sekilas bagaimana perjalanan karir gitu ya. Kemudian banyak menekuni waktu itu ke arah IT, setelah itu masuk ke arah IT governance, kemudian juga masuk ke dalam tentang policy dan lain-lain. Kemudian saat ini juga membantu di beberapa lembaga internasional seperti ADB atau Asian Development Bank. Saat ini ada dua proyek yang sedang berjalan, yaitu untuk sistem informasi lansia, Silani namanya, kemudian satu lagi adalah pengembangan SIMRS PTN di Unilan. Nah, berikut yang lain adalah di Kemenkes sudah cukup lama dari 2016-15 kita juga sedang membantu di digital health ya untuk telemedicine dan lain. Kemudian di Komdigi, di Kominfo ada beberapa proyek untuk smart city, kemudian hubungan dengan pelajaran AI dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa melihat secara umum dulu bahwa dunia kerja saat ini tentunya sangat berbeda dengan dunia kerja di 10-15 tahun lalu ya, di mana saat itu masih dalam bentuk silo-silo atau pulau-pulau yang berbeda satu sama lain, di mana mungkin teman-teman yang sekarang kuliah di Universitas Pertamina di bidang keteknikan, ada yang di ekonomi bisnis, ada yang di komunikasi sosial dan lain-lain, akan mempunyai lingkup kerja yang terisolasi sendiri gitu ya, di mana saat itu mungkin mereka punya fokus yang berbeda-beda. Nah, dalam era sekarang sudah tidak lagi, di mana kita sekarang saling berbagi gitu ya, era kolaborasi dan lain itu menjadi hal yang penting dalam menunjang kinerja satu organisasi atau perusahaan. Data dengan mudah bisa kita share, kita gunakan bersama, kita improve bersama gitu ya. Mungkin kalau dulu sering familiar, sekarang sudah ada ChatGPT atau AI ya, jadi sedikit-sedikit. Tapi dalam dulu kalau kita ingin mencari tanda kutip ensiklopedia secara online, mungkin Anda sedang dengar istilah wiki ya, Wikipedia. Bahkan dulu kalau kita lihat orang akan melakukan kegiatan ekonomi, misalnya ada namanya Wikinomics. Di wiki adalah satu konten, satu ekosistem yang kita bangun bersama, kita improve bersama sehingga terjadi kolaborasi yang baik ya, sehingga saat ini tidak lagi ada batas jelas apakah itu di bidang keteknikan, di ekonomi, di sosial dan lain-lain akan menjadi hal yang menyatu gitu ya. Bahkan sekarang istilahnya kalau akses dalam sistem sudah ada di dalam genggaman tangan ya, di jempol kita, di peralatan yang menempel di bawah kita, wearable device seperti smartphone maupun yang bahkan sudah eranya kalau di negara-negara maju di embedded atau bahkan ke arah nanoteknologi yang disimpan di dalam tubuh dan lain. Jadi, nah tapi dalam hal ini
bukan berarti kita hanya melulu mengandalkan di teknologi ya. Justru yang paling penting nanti bagaimana cara organisasi itu bekerja dan dalam mengambil keputusan karena teknologi adalah sebagai enabler atau pemampu saja. Dan dalam ini semua sektor akan beroperasi bekerja sama dalam satu ekosistem yang kita miliki sekarang gitu ya. Apalagi sekarang Anda lihat dunia yang mungkin salah satu yang paling maju ya dalam perkembangan adopsi transformasi digitalnya adalah di bidang perbankan keuangan ya. Anda dengan mudah bisa membayar apapun melalui kris ya, QRIS, bahkan memberi makanan di pinggir jalan saja sudah bisa QRIS ya. Bayangkan ketika itu ada di sektor lain, di kesehatan, di pendidikan ya, saat ini masih terkotak-kotak sistemnya. Anda punya satu nomor rekening saja, misalnya Anda buka di Depok atau mungkin di Petamburan atau di mana dengan dalam hitungan yang sama Anda bisa membeli barang di Tokyo, Anda bisa waktu bepergian ke Sydney bayar di sana dengan mudah. Itu betapa terintegrasinya dan interoperabilitasnya sistem di keuangan perbankan. Yang kalau di level sistem itu ada yang namanya connected, integrated, tertinggi adalah interoperable. Nah, itu yang sekarang di era keuangan perbankan sudah sangat menyatu sekali. Di sektor lain sedang berupaya menuju ke sana. Nanti mungkin saya sedikit cerita juga bagaimana transformasi digital bidang kesehatan juga dalam 3-5 tahun ini juga cukup masif bergerak ke sana gitu ya. Nah, jadi sekarang tidak lagi disiplin ilmu yang terpisah gitu ya. Bidang teknik mungkin akan banyak membantu di bidang perancangan dan pengelolaan sistem, bidang ekonomi bisnis berfokus pada penciptaan serta keberlanjutan nilai, bidang ekonomi kreasi dan sosial memastikan solusi dapat dipahami, diterima, dan juga berbagai bidang lain ya, termasuk di seni ya. Sangat sekarang ada lagi orang yang mungkin fokus pada sebagai konten kreator kayak dan segala macam. Karya seni juga makin dihargai secara digital dan berbagai masakannya, kulineri itu juga menjadi hal yang sekarang sangat apa ya layak untuk dieksplor di era digital karena memberikan banyak keuntungan ya baik itu sebagai seorang reviewer, seorang ahli masak dan lain-lain. Nah ini ada satu video pendek yang mencoba menjelaskan bahwa di era digitalisasi tadi ada digitalisasi, transformasi tapi tetap sebagai manusia itu kita punya value yang tertinggi. Ini juga untuk menyikapi betapa AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan sekarang makin mendominasi. Tetap sekali lagi itu mereka adalah mesin, mereka adalah ciptaan manusia. Jangan lupakan bahwa kita punya value yang lebih tinggi ya sebagai ciptaan Tuhan, ciptaan Allah yang paling sempurna. Video ini sangat menarik karena ini di tahun 2016 mendapatkan penghargaan gitu ya tentang bagaimana mengamati transformasi digital dan apakah kita siap ke sana? Apakah kita hanya fokus pada belajar teknis saja? Ternyata tidak gitu ya. Justru kita sebagai unsur manusianya akan menjadi informasi apa namanya menjadi hal yang sangat penting untuk dicermati. Kita lihat. Saya stop sebentar. Apakah suaranya sudah masuk di Zoom ya? Pak Abraham, Ya, masuk ya. sudah terdengar, Pak. Ya, siap. Ya, ini jadi buatan dari Bapak Gerd Leonhard dengan nama Change 2.0 ya. Change 2.0 ini menarik sekali kita cermati dalam bahasa Inggris tapi cukup mudah dicermati karena dalam bentuk animasi dan ternyata memberikan satu pemahaman yang menarik ya tentang bagaimana kita menyikapi adanya transformasi digital itu. Kita lihat. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal.
With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Ya, ini saya kira ini video pendek yang sangat inspiratif ya, dan memotivasi kita bahwa kita tetap ya sebagai makhluk yang paling sempurna. Apapun bisa didigitalisasi, tapi yang tidak digitalisasi justru akan menjadi value yang sangat penting ya. Seperti intuisi kita tentang ya kita punya agama, kita punya keyakinan, punya etik, punya value-value yang tidak mudah didigitasi dan digitalisasi juga gitu. Jadi dalam hal itu mah justru jadi poin penting dari kita, senternya adalah kita. Jadi jangan sampai nanti AI akan bisa mengambil alih semua ya. Harapannya tidak ya, kalau di film-film kan serem juga ya kalau kita lihat di film-film sci-fi tiba-tiba dunia dikuasai ya. Semoga tidak ya, karena kan masih banyak hal yang sebenarnya tidak mungkin ambil alih oleh teknologi juga gitu. Jadi kita justru ini nanti adik-adik atau teman-teman bisa melihat ya peluang apa yang bisa kita eksplorasi gitu ya. Di bidang kami di IT aja orang banyak pada khawatir karena seperti kayak programmer atau developer gitu ya, coding software itu sekarang makin bisa diambil alih IT. Ngapain juga belajar susah-susah coding karena langsung serahin pada AI beres. Nah itu juga, tapi tetap ada lah. Jangan khawatir, selalu setiap masa ada kita selalu bisa mengkompensasi dengan baik ya. 30-40 tahun lalu orang takut ada ATM, ada segala macam, nanti pegawai bank jadi berkurang, ternyata enggak juga, dan segala macam hal gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini tadi mungkin sedikit perjalanan cukup panjang di mana saya memulai karir sebagai seorang engineer di bidang electronic instrumentation gitu ya. Kemudian beralih ke IT, kemudian mulai menekuni di berbagai bidang, termasuk bagaimana membantu di lembaga-lembaga internasional atau pemerintahan, juga harus mempelajari tentang policy ya, tentang bagaimana regulasi harus dibuat, karena disitulah mungkin penting untuk dijadikan sebagai panduan ya, karena di Indonesia jujur kalau kita bilang penerapan teknologi, mohon maaf ya, yang kurang adalah karena dari awal sekian 20-30 lalu pemerintah kita nggak punya kebijakan dan aturan yang jelas, yang baku ya, sehingga arahannya akan sesuai, karena teknologi kan cepat sekali bisa kita adopsi ya, bisa kita kena istilah adopt and adapt ya, diadopsi dan adaptasi. Nah, yang justru sulit adalah arahannya. Jadi seperti mohon maaf kalau cerita di kesehatan tuh
10-15 tahun lalu tidak ada arahan apapun sehingga sistemnya terpencar-pencar ke sana kemari, beda-beda sistem yang tidak bisa terkoneksi dengan mudah. Makanya sekarang kita kenal ada backbone atau tulang punggung sistem yang namanya satu sehat seperti di perbankan. Tadi saya bilang Anda buka rekening di Depok atau di mana di Petamburan kayak di daerah Pondok Indah kayak dengan hitungan detik rekening Anda bisa digunakan untuk belanja di New York dalam online ya, atau Anda lagi traveling ke Busan di Korea juga ATM Anda atau kris Anda bisa dipakai di sana dan sekarang. Karena ya tadi sudah ada panduan, aturan bagus, standarisasi, regulasi, interoperability dan lain-lain sehingga dari awal sistem perbankan itu udah seperti itu, tinggal kita ikuti ya. Adopsi kan saya tidak sulit juga gitu. Di teknologi lain, sorry di area lain ya, di kesehatan, di pendidikan itu seharusnya kalau dari dulu sudah kita atur, kita tata kelola ibaratnya kan. Saya juga menunggu ini di bidang namanya IT governance tuh wah pasti sekarang udah sangat nyaman. Nah, ini kita lagi berjuang untuk membereskan itu dalam hitungan 3-5 tahun terakhir ini saya kira sih cukup banyak tugas bagus yang dicapai di berbagai area ya selain di perbankan keuangan tadi ya di kesehatan, di pendidikan, di industri dan lain-lain. Oke jadi ya nah kembali lagi tadi mungkin salah satu profesi ya yang mungkin nanti juga adik-adik atau teman-teman ingin bisa lakukan juga adalah memberikan satu apa ya jasa kepakaran gitu ya. Jadi Anda tidak harus sebagai seorang mahasiswa di Universitas Pertamina fokusnya di kuliah di ekonomi atau di teknik Anda mungkin punya keahlian lain yang orang nggak bisa misalnya Anda ternyata animator gitu Anda seorang pelukis handal Anda seorang pembuat masakan yang hebat yang bisa digitalisasi, dimuat di TikTok, di lain-lain. Nah, nanti Anda bisa jual jasa itu juga gitu ya. Anda reviewer hotel, Anda reviewer tempat wisata, itu juga tanda kutip sebagai seorang konsul. Karena dia akan memberi advice ketika Anda sudah punya taraf tertentu, punya sertifikasi tertentu, akan dianggap punya keahlian dan akan jadi acuan atau panduan dari satu organisasi yang menyewa Anda untuk memberikan jasa kepakaran Anda gitu ya. Jadi Anda bisa jadi seorang konsultan. Makanya saya bilang tadi, mulailah Anda membangun gitu ya portofolio digital Anda dengan baik di berbagai situs yang memang reliable ya, yang andal, yang bisa dipercaya juga. Nanti orang kan bisa meminta Anda untuk membagikan keahlian Anda untuk digunakan mereka di hire dengan jasa sesuai yang keahlian Anda miliki di akuntansi, di hukum, di biologi dan lain-lain. Nah, kembali lagi kalau saya lihat seperti kuliah-kuliah seperti ini, seperti Cipta Karsa, tentunya adalah kita ingin membagi pengalaman gitu ya tentang sekarang pentingnya di era digital itu nilai itu menjadi hal yang penting seperti video pembuka tadi ya ternyata value itu menjadi sangat penting bahkan tidak mungkin dengan mudah ditiru atau dimanipulasi oleh sistem ya. Sekarang kan banyak sekali video AI, suara, gambar AI yang bisa menipu kita, tapi insting kita biasanya akan bekerja untuk memberitahu bahwa something wrong ya, smell fishy ya. Ini harus ini itu adalah kehebatan manusia ciptaan Tuhan Allah ya, karena pasti ada yang berbeda. Anda lihat satu video yang too good to be true, pasti Anda langsung curiga. Itulah kenapa nilai itu menjadi penting. Ini sebagai satu analogi saja gitu ya. Nah, kemudian juga kita lihat Anda juga harapannya nanti menjadi seorang profesional yang bisa memberikan dampak karena yang penting adalah dampak gitu jadi nggak lagi hanya sebagai seorang pesohor seorang profesor yang canggih yang hebat pintar tapi nggak memberikan kalau kita bilang bahasa Jawa Gunani atau menjadi man of value kalau Einstein bilang ya di agama juga begitu kan kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi dalam hal ini nilai itu akan bisa muncul dalam berbagai bentuk yang relevan bagi masyarakat dan organisasi. Jadi ini perlu kita lihat pemahamannya harus disepakati di lintas disiplin sebelum membahas solusi teknologi itu sendiri ya. Karena kalau orang bilang nilai, awalnya pasti langsung ke arah keuntungan finansial. Padahal tidak seperti itu gitu ya. Dalam banyak hal bisa memberikan ya tadi kenyamanan, kepuasan, ya kemudahan. Kenapa misalnya produk-produk Apple ya walaupun saya nggak pakai gitu ya, apakah itu MacBook, iPhone itu menjadi laris dan diminati karena ada tadi mungkin di video dijelaskan tentang experience ya, karena ada yang namanya UI, user interface, ada lagi UX, user experience. Ketika menggunakan sesuatu dan pengalamannya nyaman, nah itu memberikan nilai yang lebih sehingga dia jadi loyal, dia akan rela membayar 20 juta, 15 juta untuk satu produk yang padahal merek lain hanya 7 juta, 5 juta misalnya. Tapi ya itu karena itu adalah nilai ya, value yang dia dapatkan gitu ya. Kemudian dia yakin percaya bahwa itu aman, yakin itu dia lebih mudah dipakai walaupun mungkin secara nilai ekonomis pembelian pertamanya mahal sekali. Jadi itu hal-hal itu perlu kita cermati bahwa nilai itu bisa muncul sifatnya lebih ke hal-hal yang mungkin jadi sifatnya
persepsi gitu ya. Itu yang penting di era sekarang ya. Jadi kalau lihat kita jual jasa ya seberapa mampu kita menjual nilai tadi sehingga memberikan kepuasan, kenyamanan, kemudahan, keamanan bagi pengguna kita ya. Pasti nomor satu sekarang efisiensi teknologi dibuat memang tujuan untuk mengefisienkan berbagai aktivitas ya yang dulunya eh, berlapis-lapis berulang-ulang gitu ya. Jadi lebih simpel, datanya terintegrasi dan segala macam, menghemat kertas, menghemat langkah yang dulunya 15 langkah jadi hanya 3 langkah dan segala macam. Jadi harusnya akan lebih efisien, bahkan termasuk bahkan kita ke arah sumber hemat daya gitu ya. Akses, dulunya Anda kalau mau nabung harus ke bank, mungkin saya nggak tahu kalau di usia Anda masih mengalami, di mana dulu zaman kita mau buka rekening harus datang membawa uang tunainya, KTP dan lain-lain dicocokin dulu sama di bagian teller dan customer service segala macam. Anda hanya, saya ini salah satu transformasi digital yang paling hebat di Indonesia adalah diperbankan yaitu mengizinkan kita membuka rekening bank hanya dengan modal selfie dan NIK atau foto KTP. Bayangkan ya, 5 tahun, 10 tahun lalu nggak akan mungkin bisa di. Nah, itu karena salah satunya adalah kepercayaan di bank untuk menggunakan data dari Dukcapil. Anda yakin surah itu surah ya, bukan surah yang lain, bukan Pak Aram menyamar jadi saya atau saya nyamar jadi Pak Aram, bukan ya. Dan aksesnya Anda tinggal bangun tidur pun tak perlu sikat gigi, tidak perlu mandi, asal ada sudah terdata dengan baik di Dukcapil, Anda selfie, Anda bisa menunjukkan KTP Anda legal, masih berlaku dengan baik, Anda sudah bisa buka rekening ya. Satu hal ini kepercayaan yang sangat tinggi juga yang bisa diberikan di perbankan untuk kita gitu ya. Bagi yang sering naik kereta juga wirawiri masuk ke Gambir ke mana banyak dengan modal face recognition dan segala macam itu bentuk juga dari sisi situ ya kepercayaan, akses, efisiensi gitu ya, dan keberlanjutan. Harapannya juga solusi akan bisa digunakan secara berkelanjutan ya tidak hanya berdiri di situ. Kalau di era sekarang ada namanya big data ya data yang sekarang makin lama makin kita kumpulin makin lama makin bermanfaat di kemudian hari. Makanya sering orang bilang data adalah new oil ya atau minyak baru ya karena sekarang data informasi menjadi sangat berharga sekali makanya orang tanda kutip berlomba-lomba untuk menggali ya data untuk digunakan berbagai hal gitu ya. Yang sekarang ada gitu. Makanya tanda kutip ada orang yang sering menjual membeli data ilegal dengan black site dari hacker karena ya tadi data itu akan digunakan di kesehatan misalnya itu industri farmasi dunia itu mengincar banget bagaimana data kesehatan Indonesia yang mereka bisa menjual obat yang sesuai dengan karakteristik masyarakat misalnya itu. Jadi sekarang katanya kalau di dunia hacking data kesehatan peringkatnya naik lebih tinggi daripada data keuangan. Nah, data keuangan udah mulai jenuh orang udah paham gitu ya kalau kesehatan itu lagi dieksplor habis-habisan gitu ya untuk ke arah sana. Nah juga kita lihat bahwa lintas disiplin itu jadi sangat penting karena dari situlah kita bisa menciptakan nilai dari orang teknik akan bisa membuat nilai yang muncul karena dari solusi teknis yang dapat diandalkan dan scalable dari luas ya dari ukuran kecil ke besar gitu ya ini ciri khas kalau kita lihat dari layanan korporasi mau dipakai 5 orang 10 orang 3 juta 3 miliar sistemnya stabil kalau mohon maaf di pemerintahan begitu mendekati deadline ribuan orang connect jutaan orang connect, langsung sistemnya down. Itu contoh mereka nggak pernah memikirkan dari awal tentang skalabilitas sistem dan lain-lain. Jadi harusnya teman-teman kita teknik, orang informatika, elektro, mesin itu menyiapkan bagaimana sistem untuk layanan misalnya masyarakat harus handal gitu ya, harus skalabilitasnya luas gitu ya, dan juga ada inovasi teknis yang. Kemudian dari orang ekonomi, bisnis juga tentang nilai yang terkait dengan keberlanjutan model, dampak ekonomi ya. Nah, kalau kita lihat katakan model-model yang banyak orang-orang ngambil PhD, doktor di lembaga di perusahaan-perusahaan IT besar di dunia seperti Google sekarang itu mereka membuat modeling baru yang lebih rumit ya tentang bagaimana misalnya mendapatkan nilai profit yang baik dari satu jenis bisnis tertentu dan segala macam hal. Jadi memang berkembang terus ya dari dampak ekonomi positif, efisiensi sumber daya dan model bisnis yang berkelanjutan. Biar teman-teman yang di bidang secara komunikasi juga akan bisa mewujudkan nilai ketika solusi dapat diterima dan digunakan ya kembali lagi tadi kayak kemudahan kenyamanan ya kalau kita bilang user experience itu adalah kami sering di proyek-proyek besar juga melibatkan teman-teman kita tidak hanya orang IT, orang seni, orang psikolog segala macam untuk memahami pengguna itu feel-nya seperti apa waktu itu mereka gunakan gitu ya makanya ya ada yang pengguna iPhone, MacBook sangat loyal karena mereka nyaman sekali pakainya ya. Zaman dulu mungkin yang namanya touchscreen ya, seperti Zoom di Pins segala macam tuh waktu itu di Android belum ada, walaupun sekarang udah saling bersaing ya. Itu contoh bahwa
kenyamanan, kemudahan itu akan kita dapatkan dan orang kadang udah nggak peduli lagi dengan harga atau biaya yang harus dikeluarkan dana. Jadi, nah sekali lagi, walaupun begitu, tetap sekali lagi teknologi adalah sebagai alat atau enabler, pemampu, bukan sebagai tujuan gitu ya. Nilai tercipta dari cara teknologi dirancang dan diterapkan. Jadi harapannya kita harus tahu betul tentang konteksnya, jadi ya tidak. Jangan sampai kita membuat satu solusi digital yang tidak relevan atau tidak dapat digunakan. Ini sering terjadi. Mohon maaf kalau kami membantu di pemerintahan, kadang ini perlu waktu untuk menjelaskan ke beliau-beliau di level pimpinan bahwa ya sistem yang dipilih harus seperti ini, tidak harus yang terbaru, tidak harus termahal, yang tercanggih, tapi yang tepat guna. Karena kembali lagi levelnya akan berbeda ya. Kalau kita bicara di pendidikan, sistem yang digunakan untuk di SD, SMP di daerah-daerah terpencil 3T itu ya harus yang luas, yang teknologi rendah gitu ya. Saya bilang main waktu kita pandemi belajar banyak betapa dipaksakannya orang-orang di daerah terpencil harus pakai Zoom atau pakai WA untuk ngirim video tugas anaknya, padahal di sana koneksinya hanya 2G, juga kasihan mereka harus naik ke bukit, manjat pohon untuk dapat sinyal dan segala macam. Mestinya dengan sesuatu yang lebih simpel ya, berbasis teks ya, SMS based atau apa itu. Ini contoh bahwa kadang hal itu harus diperhatikan ya. Mohon maaf ini sedikit menyindir, bukan menyinggung ya, tentang kasus di Kementerian Pendidikan tentang penggunaan Chrome. Ya Chromebook sebenarnya bagus ya, karena itu kan sistem operasi berbasis web, lebih ringan, biaya lebih murah karena tidak perlu membeli lisensi. Tapi ya kita berikan juga ketika itu digunakan harus koneksi ke internet, yang nggak digunakan di daerah terpencil yang nggak bisa nyambung. Mungkin akan dibuat versi offline-nya dulu. Misalnya seperti itu. Jadi sering menyarankan teman-teman di kementerian, di lembaga, ketika bikin aplikasi yang akan digunakan di daerah terpencil, daerah 3T atau daerah luar Jawa sana, bikinlah yang model offline. Jadi nggak harus login dulu, connect ke internet, ngentri data, terus selesai. Harus, kalau begitu caranya, mereka waktu berkunjung ke pulau terpencil, ke desa terpencil, nggak bisa connect ya. Harusnya dia bikin offline, data dimasukin dulu, baru ketika kembali ke kantor kecamatan, kelurahan, ke puskesmas, ya itu terkonek dan datanya terupload. Jadi kita lihat bahwa teknologi tidak otomatis menciptakan nilai karena dia hanya perangkat sistem saja untuk tanpa arahan teknologi, hanya alat pasif. Nah setelah itu adalah harus dirancang, dikelola dengan baik. Nah ini juga mohon maaf, pengalaman pribadi puluhan tahun membantu di berbagai lembaga, itu juga sering terjadi mereka tuh tidak begitu fokus atau tidak begitu peduli terhadap perencanaan. Padahal perencanaan itu sangat penting ya. Makanya kalau kita temui di banyak organisasi lembaga yang namanya master plan, grand design, rencana itu tuh nggak ada. Jadi kalau mau bikin sistem asal tunjuk vendor gini-gini selesai. Itu akibatnya nanti solusinya jadi terpecah-pecah. Harusnya dari kayak kita bangun rumah kan nggak mungkin ya. Mas Mbak sekarang tiba-tiba dapat warisan dari orang tua 500 juta, kan nggak mungkin pulang kuliah langsung mampir ke toko bangunan, beli semen 30 sak, beli besi berapa ini, terus besoknya nyari tukang, besoknya langsung bangun rumah. Kan mesti cari konsultan, arsitek dulu, pemborong dulu, gambarnya dibuat dulu, itu bahkan bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan baru dibangun. Nah, contoh bahwa di kita mohon maaf, banyak, kalau kita bicara sistem perancangan perencanaan itu tidak bagus. Jadi kalau saya lagi melakukan audit atau mau menjadi konsultan satu tempat tuh paling repot di awal kan nggak ada dokumentasi, jadi harus terjun ke lapangan, harus interview FGD dan lain-lain. Jadi itu orang kita malas nulis ya. Saya sendiri juga dalam begitu. Jadi sesuatu dikomunikasikan tuh hal yang tabu gitu ya. Ngapain juga langsung bikin aja beres, padahal tidak semudah itu gitu ya. Karena kan justru kalau kita bicara IT, yang terlihat tuh hanya si aplikasi, di balik itu ada rancangan lain ya, dari sisi logiknya, database-nya, perangkat jaringannya terus disiapkan. Dan juga tentunya nilai dan konteksnya harus relevan dan dapat digunakan. Jadi ngapain bikin sistem bagus-bagus ternyata nggak nyaman dipakai, nggak, akhirnya sering terjadi. Mohon maaf, banyak proyek-proyek pemerintah itu terbengkalai karena memang tidak, dari awal tidak dirancang untuk mudah digunakan, yang tepat guna. Bahkan selalu mengeluh kalau saya sering keliling, saya sering sekali keliling ke luar Jawa, baik di Kementerian Bappenas karena kami sering harus turun ya di Tionghoang, di ujung Sungai Mahakam, di Mahakam Ulu ya, di dekat perbatasan Malaysia. Itu pernah kami dari 5 jam dari Samarinda naik mobil dan 8 jam di atas sungai, atau di Pegunungan Kerinci di Jambi atau di Papua ya itu. Ya mereka nggak bisa pakai dan mengeluh banyak aplikasi yang double-double yang harus mereka entry berkali-kali, padahal harusnya disatukan dari awal dan simpel. Makanya sekarang kalau kita cermati di pemerintahan digital, istilahnya Server Smart City, salah satunya adalah melakukan perampingan. Kalau nggak salah waktu itu Bu Sri Mulyani, Pak Jokowi pernah bilang ada ribuan aplikasi pemerintahan yang terjadi duplikasi data. Jadi sekali lagi teknologi hanyalah alat untuk mencapai itu yang lebih besar. Nilai yang muncul dari integrasi antara solusi teknis, kebutuhan pengguna, dan konteks sosial. Nah ini beberapa
kasus yang mungkin bisa kita cermati sebenarnya banyak, cuman beberapa saya ambil yang secara umum ini tentang kesehatan ya. Ini alhamdulillah jujur juga ini cukup menarik karena dalam beberapa tahun terakhir ini kita punya Menteri Kesehatan yang backgroundnya bukan kesehatan sama sekali. Beliau adalah engineer dari ITB dan bekerja di perbankan. Nah ini menariknya dia ingin menata ulang sistem. Karena selama ini sistem di kesehatan kita tidak dipandu dengan baik. Jadi muncullah pulau-pulau sistem yang berbeda-beda satu sama lain. Dari provinsi, di kabupaten, di rumah sakit A, B, segala macam. Sehingga harus dirapikan. Sehingga muncullah namanya Digital Blueprint ya. Jadi tahun 2021 kami waktu bantu di Kemenkes mereka bentuk kantor baru namanya DTO Digital Transformation Office. Kemudian dibuatlah blueprint atau peta jalan transformasi digital di bidang kesehatan. Disitulah mulai dirombak, diatur segala macam hal gitu ya, ditata ulang seperti diperbankan karena beliau kan mantan orang di sehingga contoh yang berhasilnya waktu itu adalah monitoring vaksin di pandemi ya. Ada yang Project Smile dari UNDP itu memonitor karena vaksin nilainya triliunan harus dimonitor dengan baik. Nah, selain itu, kebetulan saya juga banyak membantu dari 2015-16 adalah di telemedicine, telekesehatan ya. Karena kembali lagi eh, negara kita tuh unik kepulauan ya, jumlah penduduknya sangat banyak. Paskesnya masih belum merata. Nah, kalau kita yang menunggu sampai secara physically ada paskes itu fasilitas kesehatan ya, seperti RSUD. Itu bakal susah. Makanya dibantulah dengan teknologi kita bisa melakukan konsultasi. Dokter umum di puskesmas di daerah Oransbari di Papua Barat bisa melakukan konsultasi minta bantuan seorang spesialis di Rumah Sakit Sorong atau mungkin kalau lebih sulit lagi dia naik lagi ke Unhas di Makassar. Nah, jadi istilah kita lihat keterbatasan akses pada layanan kesehatan dari masyarakat itu sangat banyak gitu ya karena demografi kita penduduknya sangat beragam, literasi digitalnya sangat beragam, geografisnya juga sangat sulit dan lain-lain. Sehingga nah plus di awalnya kita nggak punya regulasi yang bagus, kepercayaan pengguna juga rendah karena kan aplikasi mohon maaf di proyek-proyek pemerintah kan namanya aja project yang penting jadi gitu yuk. Nggak pernah dibuat dengan benar menurut tata kelola yang ada sehingga mereka jadi nggak percaya sistemnya error nggak semudah dipakai tiap tahun ganti dan lain-lain dan SDM sendiri literasi kita juga masih rendah maka kita juga sering harus keliling ke daerah-daerah untuk memberikan edukasi. Dari situlah kita lihat bahwa di awal justru paling penting adalah tentang tata kelola atau governance daripada teknologi itu penting di awal. Jadi jangan sampai kita hanya asal bikin, deploy atau implement terus selesai. Di balik itu harus ada kajian yang lebih mendalam dulu gitu sebenarnya seperti apa. Nah, mana yang paling tepat guna, apa yang dibutuhkan masyarakat, kesiapan infrastrukturnya seperti apa. Itu yang juga menjadi pelajaran kita selama. Nah ini ya, sebagai ilustrasi betapa memang menantangnya kondisi kita di Indonesia dengan kondisi kepulauan, kalau Anda tahu jumlah pulaunya aja 17.000 ya. Nah ini ternyata fasilitas kesehatannya, vaskesnya tuh kebanyakan di Indonesia bagian barat. Paling banyak mostly adalah di Jawa dan di Sumatera. Bayangkan di teman-teman kita di Indonesia Tengah dan Timur tuh sangat kekurangan sekali gitu ya. Walaupun dalam 5 tahun 10 tahun ini banyak puskesmas baru SDD baru sih saya sering keliling di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan tuh mereka dapat bangunan baru. Tapi ya sekali lagi kadang-kadang nakes atau tenaga kesehatan yang ada. Jadi ini data lama tapi menjelaskan betapa tidak seimbangnya pemerataan layanan kesehatan ini juga equal dengan pendidikan juga. Sebenarnya kan kebutuhan dasar manusia yang paling penting salah satunya adalah kesehatan dan pendidikan ya selain makanan. Nah ini di kita emang jadi kendala ini untuk dirapikan. Nah alhamdulillah di kesehatan sudah mulai banyak dirapikan. Sayangnya di pendidikan belum ya, jadi kebetulan saya nggak terlibat di Kementerian Dikti dan Ristek ya. Nah, tapi yang jelas kalau di kesehatan sih, alhamdulillah sudah ada banyak proyek untuk telemedicine sehingga antara dokter di puskesmas di daerah terpencil bisa minta bantuan konsultasi ke dokter spesialis di rumah sakit umum di atasnya kan kita modelnya berjenjang ya, rujukan istilahnya. Nah ini juga plus juga ada aplikasi telemedicine yang digunakan dari dokter ke pasien kalau mau maaf nyebut nama misalnya merek ada Halodoc di dokter walaupun secara regulasi belum siap ya kalau antar vaskes atau antar Puskes RSD sudah ada peraturan menterinya dan lain-lain. Kemudian ini juga salah satu proyek yang kami kerjakan dengan bantuan dari luar dari lembaga ADB atau Asian Development Bank di Bappenas kita lagi sudah selesai ya mengembangkan pas akhir tahun ini kita selesai proyeknya untuk sistem informasi lansia ini juga penting karena ada masyarakat kita aging populasinya makin tinggi ya dan mereka tidak terdata dengan baik ini kita harus kerjasama dengan dari Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BKKBN. Nah, ini juga contoh
konsep satu data Indonesia yang dikembangkan oleh Kemenpan RB dan di Bappenas itu masih belum bisa tercapai karena masing kementerian lembaga punya data-data sendiri-sendiri harus disatukan. Ini yang memang PR besar kita untuk ke sana. Jadi harapannya dengan adanya sistem ini nanti semua terintegrasi dan bisa dikelola dengan lebih baik karena kan beliau-beliau manusia orang tua-tua ini harus kita kalau kita pelihara dengan baik gitu ya. Ini sedikit cerita tadi. Kemudian di Smart City juga begitu. Ini proyek dari Kominfo kalau zaman sekarang namanya Komdiki. Ini masalah utamanya adalah layanan publik yang terfragmentasi ya. Tapi sekarang semakin mudah ya. Anda punya KTP Anda Senayan atau di Depok kayak atau mana. Saya pernah ya ada tugas di Kota Sabang. KTP saya rusak, fotonya karena nempel di dompet jadi rusak dicetak dalam hitungan 3 menit padahal saya KTP-nya adalah Sleman di Yogyakarta. Zaman dulu sulit sekali ya. Sekarang Dukcapil data kependudukan terintegrasi sehingga hanya. Nah, walaupun begitu tetap banyak layanan di pemerintahan masih terkotak-kotak dan segala macam. Nah, ini butuh koordinasi antar instansi dan sektor sehingga kita dan plus juga adalah bagaimana kolaborasi antar pemangku kepentingan karena itu penting juga bagaimana memberikan pemahaman ke beliau-beliau tentang pentingnya kolaborasi ke izin untuk bisa membuka data, melakukan koordinasi, sinkronisasi data, dan lain-lain. Itu jadi hal yang utama di dalam pengembangan layanan-layanan sekarang kita sebut sebenarnya pemerintah digital gitu ya. Nah ini sebagai contoh beberapa negara maju mereka sudah punya smart city atau kota yang cerdas. Ini bukannya sekedar dari sisi teknologi juga ya tentunya adalah tentang keterlibatan masyarakat, dari dukungan dari ekosistem yang ada, dari pendidikan. Misalnya Universitas Pertamina bisa menjadi satu stakeholder penting dalam pengembangan smart city. Kalau di Jakarta sih sudah bagus ya. Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya itu sudah cukup bagus ya di daerah-daerah lain ya karena dari situlah nanti kita bisa memberdayakan masyarakat dengan lebih baik ya UMKM terdukung dengan baik. Nah sekarang contoh smart city yang mungkin perlu digalakan salah satunya tentang layanan satu atap untuk perizinan usaha karena zaman dulu kan membuat izin usaha itu berbelit-belit dan berminggu-minggu berbulan-bulan biaya mahal. Sekarang Anda bisa dengan OSS ya, Anda dapat NIB nomor induk berusaha. Ini salah satunya kalau kami keliling ke luar Jawa, kami mengedukasi UMKM untuk mendaftarkan unit usahanya terdaftar di pemerintah dapat nomor induk berusaha ya, yang dalam hitungan menit ya, sudah selesai kalau persyaratannya selesai. Itu contoh salah satu terobosan baik di digitalisasi di pemerintahan. Nah, tentunya juga bahkan kita lihat bukan hanya dari sisi teknologi ya, dari stakeholder, dari leadershipnya, dari birokrasinya juga harus dibenahi. Makanya dalam konteks kasus Smart City ini kita harus membangun ekosistem yang baik karena itu membutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai stakeholder, baik dari sisi pemerintahannya, sisi kiri sini, dari sisi mungkin berhubungan akademisi, asosiasi konsultan developer, kemudian para penyedia layanan IT, pengguna jasa, pemberi jasa koneksi internet, perangkat hardware, ya, komputer dan lain itu kan butuh ya. Kemudian yang jual solusi jasa aplikasi, hosting, cloud computing dan lain dan tentunya adalah berhubungan juga dengan tentang literasi, edukasi, kemudian berhubungan dengan konten dan segala macam yang bisa dimudah di berbagai lembaga-lembaga di bidang media partner dan lain. Jadi artinya kalau kita lihat secara umum, pertama memang tantangan dan kunci keberhasilan ada beberapa hal. Mulai dari pertama adalah kerjasama dari multi pihak. Ini tidak mudah ya kalau Anda nanti belajar project management, mungkin saya kira di semua fakultas butuh ya itu pasti keahlian di project management di teknik, di ekonomi, di ya, sosial segala macam hal gitu ya. Itu perlu untuk mengkoordinasikan berbagai stakeholder untuk bisa bekerja sama, saling berbagi gitu ya dengan baik terkelola, tertata dengan baik gitu ya. Kemudian juga harus bisa memahami bagaimana realitas dan tantangannya gitu ya tentang keterbatasan pasti selalu ada ya kita tahu ada jumlah sumber daya terbatas, kepentingan yang berbeda, ada kompromi harus ya apalagi kalau di Indonesia ada isu-isu politik itu kadang-kadang paling bikin kepala pusing adalah kalau berhubungan dengan kepentingan politis ya dan akhirnya pastinya kalau kita mampu memahami konteks dengan baik ya bisa menjaga keberlanjutan dan dampak dari proyek tersebut sehingga artinya bahwa kembali lagi biasanya masalah berskala besar tidak dapat diselesaikan oleh satu disiplin ilmu. Jadi ini solusi yang berdampak itu memang harus membutuhkan kolaborasi, koordinasi, dan pemahaman lintas sektor. Jadi saya kira di kuliah ya, hari ini pun Cipta Karsa kita juga tahu bahwa kita harus mau belajar berkoordinasi
eh, bersinergi dengan keilmuan-keilmuan lain gitu ya. Dulu waktu awal saya sebagai engineer di awal ya omongan saya terlalu teknis ya. Nah dalam hal itu sering dikomplain nggak nyambung dengan lain. Makanya saya belajar tentang sosial, tentang regulasi, tentang kesehatan dan lain sehingga kita bisa lebih membaur dengan baik di semua stakeholder. Nah, ini artinya kita lihat di skill masa depan ya di luar materi teknis selain pasti yang teknis harus ya Anda harus menyelesaikan S1 dengan baik Anda punya ijazah sebagai seorang sarjana ya apakah itu backgroundnya teknik, ekonomi, hukum, sosial, psikologi dan lain-lain tapi meanwhile di luar itu Anda juga harus punya banyak skill lain soft skill, komunikasi, empati, tentang kerjasama, project management itu juga akan menjadi hal-hal yang penting untuk dicermati tergantung dari kebutuhan pekerjaan Anda apa silahkan ditambahkan sekarang kan belajar online juga bukan hal yang sulit lagi gitu ya. Jadi dan kita harus punya satu cara berpikir yang baik juga gitu ya. Secara sistem kita tahu bahwa di dalam sistem itu ada teknologi, ada manusia dan organisasi harus saling terkait satu sama lain dan kemampuan membaca konteks ya, aspek bisnisnya, aspek kebijakan, aspek sosial. Itu ya, saya sering kalau membimbing mahasiswa untuk skripsi atau mungkin untuk tesis gitu ya harus dia harus tahu dampak yang akan diberikan dan dia harus memahami secara keseluruhan misalnya dia akan mengambil satu topik di perusahaan tertentu tidak hanya dari aspek teknisnya dari banyak hal dari sisi bisnisnya dari sisi nanti regulasi yang dibutuhkan di pemerintah dan jadi ya kita tahu akan menjadi satu solusi yang sifatnya terintegrasi dan kohesif. Jadi nggak bisa lagi kita hanya hidup di seperti kata dalam tempurung ya Anda harus selalu berinteraksi dengan berbagai ilmu dan kita satukan gitu ya. Jadi penting komunikasi efektif itu kunci keberhasilan kolaborasi. Tantangannya memang sekali lagi keberagaman pemangku kepentingan ini tidak mudah juga kita apalagi di pemerintahan ya dengan latar belakang politis berbeda kadang menjadi penyulit bagi kita di lapangan gitu ya. Kemudian yang pasti ya Anda harus belajar melakukan komunikasi yang jelas dan relevan gitu ya. Karena sekali lagi kalau ada komunikasi yang buruk akhirnya nanti membuat pekerjaan atau proyek kita menjadi gagal atau terhambat harus dikelola dengan. Jadi tadi saya bilang di film pertama tadi manusia itu penting karena manusia tidak bisa digantikan oleh mesin ya tentang empati, jadi waktu itu ngobrol, makanya saya sering kalau yang hal penting harus ketemu ya atau lewat telepon. Jadi nggak bisa dengan hanya chatting atau email. Karena banyak hal yang tidak bisa diutarakan secara terstruktur ya. Kadang-kadang kita harus membaca gerak tubuh, melihat reaksi emosi dan lain-lain. Jadi kadang memang pertemuan fisik tetap harus penting dilakukan ketika itu menjadi masalah yang urgent gitu ya. Kemudian juga masalah etika dan tanggung jawab ini penting sekali nih ya. Jadi setiap kali keputusan pasti ada konsekuensinya pada pengguna, pada masyarakat. Mohon maaf kasus banjir besar di Sumatera ya, di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu bentuk mohon maaf mungkin para pengambil keputusan tidak pernah memikirkan konsekuensi mereka sebagai seorang petinggi gitu ya. Padahal kan setiap kali dia meluncurkan satu aturan baru tuh memberikan efek jangka panjang dan skopnya bisa luas ya, tentang perizinan membuka ladang sawit lah atau ini sebagai ilustrasi saja. Tapi artinya kembali lagi ketika Anda jadi seorang profesional harus tahu gitu ya, setiap keputusan masih ada dampaknya dan kita harus punya etika. Bagaimana juga dalam manusia harus saling berbagi hal baik gitu ya, menghindari hal yang buruk yang bisa memberikan bencana atau masalah bagi orang lain. Ingat dampak jangka panjangnya ada, tanda kutip walaupun mungkin di agama saya Islam tuh nggak ada istilah karma, tapi tetap sekali lagi kalau kita berbuat buruk pasti nanti akan kembali ke kita juga. Itu harus dipikirkan. Jadi kita harus punya tanggung jawab yang holistik gitu ya. Karena itu akan menjadi penunjang dalam keberhasilan teknis dan dari sisi dampak sosial juga. Jadi kemampuan teknis penting tapi tidak cukup untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan. Jadi harapannya adalah kemampuan bekerja dengan manusia dan konteks sering sekali lebih menentukan keberhasilan. Makanya kepiawaian Anda dalam berkomunikasi itu menjadi elemen. Nah, kalau kita kembali ke tujuan dari kuliah ini, Cipta Karsa harusnya bagi adalah menciptakan nilai dan dampak yang bisa dieksekusi melalui tindakan yang nyata gitu ya, sehingga kita bisa melihat peran kita sebagai mahasiswa untuk melihat dirinya di luar sana, apakah sebagai pencari kerja atau lebih dari sekedar itu gitu ya. Nah, tentunya kembali lagi di kuliah Anda di kampus pasti sering diajari untuk berpikir secara kritis, analitik dan kreatif untuk bisa menciptakan sesuatu karena itu memang penting ya karena kita harus create ya walaupun mungkin di awal kita bisa hanya meniru, mengcopy ya tapi nanti kita perbaiki, kemudian kita inovasi dan kita bahkan membuat satu hal baru yang belum ada di sana. Disitulah kita
lihat bahwa kita harus punya kemampuan tidak hanya di bidang teknis tapi juga lintas disiplin gitu ya. Jadi kita harus punya berpikir secara kritis, analitis, kreatif dan merancang solusi dan mampu bisa berinteraksi dengan disiplin lain atau melakukan lintas disiplin dan paham dengan masalah yang nyata. Ini kadang-kadang kita harus terjun ke lapangan, tidak bisa survei hanya lewat kadang hanya sosmed atau apa yang lain. Kadang ada hal yang tidak bisa diutarakan dengan mudah melalui teknologi digital. Nah, plus juga keberanian bertindak dan bertanggung jawab karena kita harus punya tanggung jawab penting ya. Apapun keputusan kita pasti akan punya konsekuensi, harus kita pikirkan dengan baik-baik ya, sehingga jangan dikit-dikit hanya ChatGPT ya, karena ChatGPT nggak pernah mau mengambil tanggung jawab. Kita pikirkan dengan baik, diskusikan dengan keluarga, dengan orang tua, dengan dosen, dengan teman, dengan peer, dengan komunitas, sehingga kita tahu konsekuensi apa yang mungkin timbul ya. Ini kan kekhawatiran kami sebagai para orang tua. Kebetulan saya sudah punya cucu satu gitu ya. Nah, ketika Anda mengambil tindakan untuk anak-anak sekarang, anak saya sih udah lumayan ya, udah pada nikah, udah punya anak. Itu terlalu cepat mengambil keputusan ya, karena mengacu pada satu pengambilan keputusan yang cepat berbasis teknologi seperti misalnya AI atau melihat Google. Padahal di balik itu kita harus belajar yang lebih dalam lagi gitu ya. Ada konsekuensi yang mungkin muncul ketika kita melakukan tindakan. Sehingga harusnya pertama memang betul kita harus berani mengambil peran gitu ya. Kedua adalah pikirkan tindakan konsekuensi kita gitu ya. Sehingga nanti tahu bahwa yang kita ambil itu akan memberikan. Makanya hati-hati juga dalam sosmed ya. Ketika Anda satu kalimat itu bisa menimbulkan dampak luar biasa, bisa menjadi viral kalau Anda nggak hati-hati ya. Ingat, walaupun Anda hapus hitungan detik saja, itu data Anda itu tidak hanya di komputer atau di handphone Anda, bisa juga di server lain. Ada puluhan, ratusan yang jejaknya tertinggal. Bahkan ada orang yang udah screenshot, ada orang yang melakukan rekaman. Nah, jadi susah menghapus jejak digital kalau Anda bukan seorang ahli. Makanya hati-hatilah, dampak itu penting untuk dicermati, apalagi di era digital sekarang gitu ya. Nah, perannya Anda menjadi agen perubahan, menilai dampak positif, kontribusi tidak harus menunggu lulus, bahkan dimulai sejak di masa studi. Jadi, mau tidak ada typo, bangsa ini tidak kekurangan orang pintar ya, tapi membutuhkan lebih banyak individu dan bersiap bertanggung jawab atas dampak karyanya. Nah, oke, ini sedikit nanti kita diskusi ya, habis ini mungkin sedikit video pendek sebagai penutup gitu ya. Ada beberapa skill penting yang kita perlukan buat bertahan di tahun 2026 ya. Ini saya ambil dari YouTube aja sih ya. Silahkan kita lihat. Ini mohon maaf ya Pak Aram mundur sedikit, tapi ini kayaknya penting untuk dicermati ya. Karena ternyata tidak hanya belajar teknis saja yang penting, tapi non teknis pun juga penting. Kita lihat sebentar video sekitar 5 menit. Tahun 2026 hanya tinggal beberapa langkah di depan kita. Dunia berubah sangat cepat. Dari cara kita bekerja, cara kita berkomunikasi, sampai cara kita hidup sehari-hari. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, otomasi, dan perubahan iklim global memaksa kita untuk beradaptasi lebih cepat daripada sebelumnya. Apa yang dulu kita anggap aman sebagai karier, sekarang bisa hilang dalam waktu singkat. Apa yang dulu dianggap hanya sekadar hobi, bisa jadi profesi utama. Banyak orang bertanya-tanya, apa yang harus saya pelajari biar nggak ketinggalan? Atau skill apa sih yang bakal tetap relevan di masa depan? Nah, di video ini, kita akan membahas 5 skill penting buat bertahan di tahun 2026 nanti. Bukan cuma bertahan, tapi juga punya peluang buat tumbuh dan berkembang. Biar kamu nggak cuma jadi penonton perubahan zaman, tapi jadi pemain utamanya. Langsung aja kita bahas. Skill pertama ini kelihatannya klise, tapi justru makin penting. Dunia ke depan akan semakin penuh dengan informasi. Benar, salah, setengah benar, dan yang sepenuhnya direkayasa. Tanpa kemampuan berpikir kritis, kita bisa gampang tertipu, mudah terbawa opini, dan kesulitan mengambil keputusan logis. Tahun 2026 nanti, mesin memang bisa bantu menganalisis data, tapi keputusan akhir tetap di tangan manusia. Masalah juga makin kompleks, nggak cuma soal teknis, tapi juga etika, sosial, sampai dampak jangka panjang. Makanya, kemampuan untuk memilah informasi, menganalisis sebab akibat, dan menyusun solusi yang realistis akan jadi kunci. Contoh konkretnya, misalnya kamu kerja di bidang pemasaran digital. Algoritma bisa bantu analisis data, tapi kamu yang harus menentukan strategi terbaik berdasarkan konteks, perilaku konsumen, dan tren sosial.
Nggak bisa dipungkiri, teknologi akan jadi fondasi utama dunia kerja dan kehidupan sehari-hari di masa depan. AI, Big Data, Cloud Computing, Internet of Things, sampai blockchain, semua akan makin menyatu dalam hidup kita. Tapi jangan salah paham, literasi teknologi bukan berarti kamu harus jadi programmer atau hacker. Literasi di sini artinya paham cara kerja teknologi, cara menggunakannya dengan bijak, dan yang paling penting, mampu beradaptasi saat teknologi berubah. Contoh, kamu kerja di HR. Dulu kamu input data manual, sekarang pakai software otomasi. Nanti mungkin kamu pakai AI buat seleksi CV. Kalau kamu nggak mau belajar tools baru, kamu akan tertinggal. Jadi, mulai sekarang biasakan diri untuk belajar tools digital, pahami cara kerja algoritma sederhana, dan jangan alergi sama update teknologi. Orang yang adaptif adalah orang yang tahan banting. Di era otomatisasi, soft skill justru jadi pembeda utama. Mesin bisa hitung data, tapi belum bisa meniru empati manusia. Tahun 2026 nanti, dunia akan makin terkoneksi, tapi juga makin penuh tekanan. Banyak orang stres, cemas, dan merasa tidak aman. Kecerdasan emosional, emotional intelligence, akan jadi skill yang menentukan apakah kamu bisa kerja bareng orang lain, memimpin tim, atau membangun relasi yang sehat, baik di pekerjaan maupun kehidupan sosial. Empati juga penting dalam dunia kerja modern. Misalnya kamu pebisnis, kamu harus bisa paham kebutuhan pelanggan, bukan sekadar jualan. Kalau kamu bisa hadir sebagai solusi, bukan cuma penjual, kamu akan selalu dicari. Skill ini bisa dilatih dengan cara sederhana, belajar mendengarkan, mengelola emosi sendiri, dan berusaha memahami sudut pandang orang lain. Di dunia yang makin kompleks, orang yang bisa menciptakan suasana kerja yang sehat akan punya nilai lebih besar dibanding yang jago teknis tapi nggak bisa kerja sama. Banyak orang kira kreativitas itu cuma buat seniman. Padahal justru sekarang kreativitas dibutuhkan di hampir semua bidang, mulai dari bisnis, pendidikan, teknologi, sampai pelayanan publik. Tahun 2026 nanti, ketika banyak pekerjaan teknis sudah diambil alih oleh sistem otomatis atau AI, peran manusia adalah menciptakan hal-hal baru yang tidak bisa dilakukan mesin. Ide segar, pendekatan unik, solusi alternatif, itulah yang akan membedakanmu dari orang lain. Kreativitas juga berarti mampu menggabungkan hal-hal yang sebelumnya tidak berkaitan menjadi solusi baru. Misalnya, kamu bekerja di bidang keuangan, tapi kamu punya ide menggabungkan data analitik dengan pendekatan psikologi konsumen, itu bisa jadi inovasi besar. Tips untuk melatih kreativitas: luangkan waktu untuk eksplorasi, belajar lintas disiplin, dan jangan takut gagal. Kadang dari kegagalan justru muncul ide brilian. Skill terakhir ini bisa dibilang adalah fondasi dari semua skill lain. Dunia ke depan bergerak terlalu cepat untuk hanya mengandalkan ijazah atau sertifikat. Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk terus belajar dan menyesuaikan diri sepanjang hidup. Nggak harus kuliah ulang, tapi kamu harus bisa belajar hal baru secara mandiri. Mulai dari kursus online, baca buku, nonton video edukatif, sampai ikut komunitas belajar. Bahkan pekerjaan yang kamu tekuni sekarang bisa berubah bentuk total dalam 2-3 tahun ke depan. Misalnya, kamu sekarang jago editing video. Tahun 2026 nanti, tools editing bisa lebih canggih, bahkan otomatis. Kalau kamu nggak terus upgrade skill, misalnya belajar tentang storytelling visual atau AI-generated content, kamu bisa ketinggalan. Jadi, tanamkan mindset. Belajar itu bukan kewajiban sekolah, tapi bagian dari hidup. Orang yang siap belajar akan selalu punya tempat, apapun profesinya. Ingat, zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tapi manusia yang bisa beradaptasi, itulah yang akan tetap relevan. Jangan takut sama perubahan, tapi siapkan diri untuk jadi bagian dari perubahan itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Baik, terima kasih. Saya kira itu mungkin sebagai penutup, nanti kita lanjutkan diskusi. Monggo, sewaktu saya kembalikan lagi pada Pak.
Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Surahyo ya. Mungkin kawan-kawan semua kasih aplausnya dulu ya, kawan-kawan ya. Kasih aplausnya dulu kepada beliau ya, atas pemaparannya yang sangat relevan ya buat anak-anak zaman sekarang terutama Pak ya, gitu. Ya, sebelum kita membuka waktu untuk diskusi, izinkan saya untuk memberikan summary terhadap beberapa hal yang telah dikemukakan oleh pemapar ya. Yang pertama, yang saya tangkap adalah kepemimpinan digital nasional ini diperlukan ya. Kita membutuhkan pemimpin dengan rekam jejak yang kuat di dalam memimpin berbagai inisiatif transformasi digital berskala besar di tingkat nasional, terutama dalam sektor krusial seperti kesehatan, misalnya di telemedicine dan sistem informasi rumah sakit misalnya, serta pengembangan kota cerdas atau smart city. Nah, ini juga seperti yang beliau katakan di sini kita melihat pentingnya planning ya atau memiliki master plan gitu. Kemudian yang berikutnya dibutuhkan kolaborasi multisektor ya. Kolaborasi multisektor dari berbagai pemangku kepentingan, dari kementerian, lembaga nasional dan internasional hingga sektor akademik dan mitra internasional lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah teknologi sebagai alat pendukung solusi ya. Jadi teknologi bukanlah tujuan akhir ya kawan-kawan semua, jadi melainkan alat untuk menciptakan nilai. eh jadi tujuan akhir kita adalah kalau di ilmu pemasaran itu tujuan akhir kita adalah memecahkan masalah ya. Jadi apa yang konsumen apa namanya masalah apa yang konsumen hadapi, nah itulah yang menjadi tujuan akhir kita yaitu memecahkan masalah mereka. Nah, secara umum fokusnya adalah menyelaraskan investasi teknologi dengan kebutuhan nyata masyarakat dan institusi agar teknologi tersebut tepat guna. Yang berikutnya adalah pentingnya tata kelola dan strategi. Jadi fokus pekerjaan kita tidak hanya pada aspek teknis tetapi juga pada good governance ya. Tadi sempat disinggung sedikit tentang kasus Chromebook. Nah itu walaupun mungkin niatnya baik tetapi eh, mungkin harus diperbaiki dari sisi tata kelola ya, governance. Nah, yang berikutnya adalah filosofi Cipta Karsa dalam profesionalisme, yaitu mendorong mahasiswa dan profesional untuk memiliki kapasitas cipta atau kemampuan berpikir kritis dan merancang solusi tindak disiplin serta karsa. Karsa artinya keberanian untuk bertindak dan bertanggung jawab atas dampak sosial dari keputusan profesional mereka. Jadi, kawan-kawan semua, suatu saat kawan-kawan semua nanti amin-amin ya, tidak akan selamanya menjadi karyawan ya. Insya Allah akan menjadi direktur ya seperti Pak Surahyo ya. Kemudian akan menjadi orang penting di bidangnya masing-masing ya, akan menjadi bupati, ya, akan menjadi GM ya, akan menjadi pengambil keputusan ya, pencipta keputusan. Oleh karena itu mohon kita ingat semua bahwa ketika kita telah berada di posisi tersebut, kita harus memiliki keberanian untuk bertindak dan bertanggung jawab atas keputusan kita, dan kita senantiasa harus memastikan bahwa keputusan yang kita berikan ya memiliki dampak sosial yang positif kepada masyarakat di sekitar kita. Saya pikir seperti itu summary dari pemapar ya. Untuk selanjutnya kita buat sesi pertanyaan ya kepada para mahasiswa. Silakan adik-adik semua. Suara saya terdengar ya adik-adik ya. Takutnya nggak terdengar. Ya silahkan adik-adik semua yang ingin bertanya. Ya, apakah ada yang mau bertanya, kawan-kawan semua? Ya, sambil menunggu pertanyaan dari para mahasiswa ya. Tadi sempat disebutkan bahwa kita harus beradaptasi apa ya, gitu. Nah, jadi kalau boleh tahu ya Pak ya, mungkin untuk
mahasiswa ya. Skill-skill apa nih kira-kira yang teknis ya, yang mungkin penting, dan skill apa mungkin yang di zaman sekarang itu kan ada istilah upskilling, unskilling ya gitu ya. Nah, jadi mungkin skill-skill apa nih yang penting untuk diberikan kepada para apa namanya, dimiliki oleh para mahasiswa, karena mereka ini akan apa namanya, hidup di zaman di mana zamannya berbeda dengan kita ya Pak ya. Karena kita dulu kuliah nggak pakai ChatGPT Pak. Kita kuliahnya dulu pakai friend chat ya. Jadi kita bertanya kepada teman, bukan ChatGPT. Ya kita tetap ada chatnya Pak, cuman chatnya dengan teman kita. Dan di zaman dahulu kita nggak ada tempat bertanya ya. Kalau sekarang kita enak sekali, kita nggak tahu, kita nggak perlu bertanya kepada dosen, kita langsung bertanya kepada ChatGPT ya, gitu. Kalau dulu ada istilah Syekh Google Pak, ya mungkin sekarang Syekh GPT ya, karena beliau mengetahui semua, beliau apa, ChatGPT mengetahui segalanya gitu. Nah jadi kalau menurut pengalaman Bapak yang sudah malang melintang ya, skill apa yang, tiga skill mungkin yang penting yang bisa membuat kita bertahan hidup minimal 20 tahun ke depan, Pak. Itu kira-kira apa? Ya, baik. Terima kasih Pak Arham ya. Hampir menunggu adik-adik juga bertanya. Mungkin pertanyaan juga mungkin bisa sedikit teknis juga nggak masalah. Betul. Jadi di era sekarang mungkin apalagi mahasiswa ya di sebagai Anda sebagai pembelajar ya akan menempuh satu jenjang akademi yang nanti akan dibuktikan dengan adanya satu sertifikat atau ijazah gitu ya. Nah, menuju ke sana kan pasti Anda harus mempelajari sesuatu dengan benar ya. Nah, kembali lagi nih kalau kita bahkan zaman saya dulu ya belum ada IT, kalau belajar harus ke perpustakaan, bahkan dulu mungkin karena buku textbooknya terbatas, kita harus datang ke perpustakaan dibaca, disalin. Zaman dulu bahkan mungkin fotokopi pun masih sulit ya. Jadi mensummary artinya untuk memahami sesuatu, apalagi itu memang bidang yang ingin Anda tekuni itu harus dengan benar. Jangan sampai kita hanya di level permukaan. Ya, di zaman Google saja itu aja sudah cukup bermasalah karena dengan cepat dalam mencari dia akan membuat summary secara pendek dan terus nanti Anda tinggal ambil istilahnya kulit-kulitnya gabungin jadilah satu keputusan. Padahal untuk decision making itu saya bilang tadi ya kembali lagi ada konsekuensi yang diambil. Jadi untuk belajar yang benar, mumpung ya mungkin sekarang karena adanya AI, apakah ChatGPT ataupun yang lain sangat banyak. Tetap ya ketika memang kita butuh benar untuk belajar sesuatu hal, itu pastikan Anda eksplorasi dengan benar dan dalam karena ilmu itulah yang nanti akan menentukan level Anda pada saat Anda akan bekerja pada satu pekerjaan tertentu ya, apakah itu sebagai staff, sebagai tim pro dan lain. Jadi akan melihat spesialisasi kita tuh karena kedalaman kita dalam mempelajari sesuatu bukan hanya sekedar menggabungkan kulit-kulit terus ya. Bahkan kalau Anda sedikit-sedikit tanya ke AI kan tanda kutip ada yang kita sering sebut sebagai halusinasi gitu ya belum tentu benar bahkan kemarin ada ada kasus ya di Australia ya, pemerintah Australia pakai lembaga besar dunia top 4 ya consulting ketahuan bahwa mereka juga pakai AI dalam membuat laporannya yang ternyata ada citasi dari beberapa sumber yang tidak benar atau ya palsu dan jadi artinya satu skill adalah kemampuan memilah tadi mungkin di video dijelaskan jadi kita berpikir kritis dan mulanya bertanya ulang ke kita gitu benar nggak sih atau kalau kita ingin tahu ini mesti membaca apa lagi ya ya oke saya setuju Anda mungkin banyak tugas segala macam biar cepat gitu ya. Nah, bahkan sebelum sebelum ChatGPT aja saya sering bercandain mahasiswa kalau di kuliah kerjaan Anda bikin laporan kan modalnya hanya Ctrl A, Ctrl C dan Ctrl V gitu ya. Karena ya copy paste dan sekarang malah lebih canggih lagi karena ChatGPT bisa menyusun jadi kalimat tersendiri yang seolah-olah ada yang buat. Nah, tapi ini akan merugikan di masa depan. Jadi lebih baik Anda belajar kritis, analitik dan segala macam dengan benar. Mumpung ya malah justru ada ChatGPT, Anda bisa buat summary-summary rangkuman segala macam. Tapi pastikan Anda paham betul gitu ya. Jadi ujilah dengan berdiskusi dengan manusia gitu kan dengan manusia itu nanti akan ketahuan Anda paham betul atau tidak. Justru mungkin nanti memang tantangan kita sebagai dosen sebagai Pak Aram juga adalah memastikan anak ini atau anak ini paham betul atau tidak gitu ya. Saat tidak menggunakan teknologi digital apapun diskusi ya keluarlah benar nggak dia dalam memahami itu penting karena nanti kalau nggak
dimulai dari sekarang, Anda dikit-dikit ngambil yang gampang-gampang yang langsung sudah summary dan diarahkan oleh aplikasi, ilmu Anda akan selalu cetek dan Anda nggak pernah bisa punya keahlian yang mendalam terhadap satu hal tertentu ya. Tidak harus semua dapat nilai bagus dalam mata kuliah, tapi ada sesuatu yang betul. Itu sekali lagi karena ini memang apa ya tantangan besar juga bagi kita ya sebagai pendidik untuk mengajarkan mereka. Kedua juga tadi kemampuan beradaptasi, betul bahwa skill ini saya sendiri sebagai orang etik kewalahan betul karena tiap minggu, tiap bulan ada aja hal baru yang harus kita pelajari, kita baca gitu ya. Tapi ya Anda harus pintar memilah gitu ya. Zaman saya dulu atau mungkin Pak Arham terlalu sedikit informasi kayak kita harus berjuang besar untuk menyusun laporan atau membuat satu tugas. Zaman sekarang too much information along the tsunami of data gitu ya. So, data informasi itu kayak tsunami datanya gede banget. Jadi kita malah bingung sendiri ya. Udah mau bikin paper aja mau download paper PDF tahu-tahu udah dapat 15 nanti bingung sendiri mana yang mau dipakai. Kalau dahulu kan dibaca dulu satu-satu dipahami. Nah, ini makanya kemampuan memilahnya itu harus kuat ya skill sehingga nanti kita bisa tahu mana yang akan kita pakai dan kita bisa beradaptasi dengan cepat. Jadi adaptasi kita dengan tool digital juga harus diperbaiki dengan baik. Ya, sekali lagi ini memang kendalanya adalah too much choices ya terlalu banyak informasi. Dan ketiga pahami lagi bahwa kita tetap sebagai manusia ada value-value yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Tadi video pertama dan kedua itu sebenarnya saling berhubungan, satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Mostly isinya sama ya tentang ketika nanti Anda bekerja, Anda akan dinilai value-nya karena adalah manusia, adalah yang membuat satu keputusan, buat satu pilihan yang memang rasional yang sesuai dengan kebutuhan sekarang yang berguna dan lain-lain. Bukannya dikit-dikit berbasis pada teknologi dan lain-lain. Kemudian lagi tadi pendekatan bagaimana kita memberikan kenyamanan ya kalau di ilmu IT itu yang namanya user acceptance test gitu ya kalau setiap kali sistem dibuat itu harus di accept atau diterima oleh kita sebagai pengguna bukan karena kecanggihan teknologinya bukan karena yang terbaru yang terbaik terhebat tercepat tapi yang memang sesuai tepat guna dengan yang kita butuhkan itu pasti akan bertahan di situ. Jadi skillnya ya sekali lagi memang tidak mudah tapi sekali lagi kalau kita bilang sekarang di pembelajaran online itu sudah banyak sih ya atau mungkin di kampus-kampus juga sekarang sudah ada. Yang berikutnya adalah ya kemampuan berinteraksi dengan manusia termasuk kalau bahasa Jawa itu nyantri ya belajar pada senior pada orang yang lebih tua dan segala macam itu bisa apa mempelajari cara mereka dalam mengambil keputusan dan segala macam gitu kalau kalau makanya sebagai mahasiswa sering ikut gabung proyek dosen itu bukan hal yang tabu ya itu justru ingin mengetahui bagaimana para senior para pendidik anak itu mengambil. Antara lain itu sih Pak Arham ya, secara teknis mungkin kali ini kan skopnya sangat luas dari banyak fakultas, jadi saya tidak akan. Mungkin cukup itu membantu Pak Arham atau ada yang kurang perlu ditambah? Ya, ini ada pertanyaan ya dari Iya, ya, mahasiswa ya. Ini ya. saya ini dari Faraday Rau ya. Mhm. Bagaimana cara menyesuaikan standar global dengan konteks lokal Indonesia agar solusi digital tetap efektif dan mudah diadopsi di lapangan? Ya, ya, betul. Baik. Ini penting juga. Kembali lagi, memang ini tantangan besar ya. Sekarang kan eranya globalisasi. Sistem apapun mau tidak mau harus berinteraksi dengan sistem di luar kita. Ya, contoh kemarin kasus waktu pandemi COVID itu salah satu kendala kita adalah antar negara belum terintegrasi sistem kesehatan sehingga memonitor kan dulu kita tahu bahwa entah benar tidak sumbernya dari Wuhan ya. Kalau zaman 30 tahun lalu, seandainya ada pandemi, pindah ke negara lain itu hitungannya bulan atau minggu ya karena harus naik kapal. Sekarang hitungan jam, naik pesawat atau udah nyampe. Waktu itu nggak ada monitoring apapun ya segala macam. Sehingga karena apa di tiap negara mereka punya standar berbeda, sistem berbeda dan segala macam. Sehingga laporan kesehatan seseorang yang mengidap COVID tadi tidak bisa dibaca oleh negara lain. Jadi dengan mudahnya saya sebagai pengidap COVID saya akan bisa ke Amsterdam, ke Tokyo, ke Sydney dengan cepat tanpa terdeteksi karena sistemnya nggak bisa ngobrol antara sistem kesehatan Indonesia dan di Australia, di Belanda dan misalnya seperti itu ya. Jadi artinya bahwa betul tetap kembali lagi kalau kita bicara hal standarisasi tetap global harus kita comply kayak di kesehatan tuh ada penyakit itu namanya ICD-10, pertukaran data namanya HL7, HL7 itu tetapi kembali lagi memang ada beberapa hal lokal yang harus kita cermati karena mungkin berbeda dengan satu sama lain gitu ya. Nah, ini yang memang tidak mudah itu menjadi kendala kita di lapangan baik di sistem kesehatan maupun yang lain.
bagaimana bisa menyesuaikan kearifan lokal tentang penyakit tertentu yang di Indonesia ada, di tempat lain nggak ada, kan kita negara tropis ya dan segala macam, Pak. Nah ini memang butuh waktu untuk penyesuaian, ada proses konversi. Tapi sebenarnya secara umum ya, kalau kita buat backbone atau tulang punggungnya, tetap kita harus acu yang global. Ya kayak perbankan tadi ya, betapa mudahnya saya punya rekening saya di tadi saya bilang di Depok. Rekening saya hanya buka di BRI atau Mandiri atau BNI gitu. Saya mau traveling ke seluruh dunia manapun, pasti akan dengan mudah berinteraksi untuk pembayaran pun. Karena kan antar negara sudah kompak untuk menggunakan satu acuan tertentu. Di kesehatan belum. Oh, saya punya rekam medis elektronik yang disimpan di RSUD Depok. Pergi ke Cipinang aja belum tentu kebaca, itu contoh. Tapi kemudian lagi, setelah itu selesai di back di fondasinya, baru nanti hal-hal yang sifatnya unik lokal mungkin ditambahkan di sistem gitu ya. Mungkin karena misalnya penyakit di Indonesia ada hal kekhasan di penyakit tropis, ada penggunaan herbal ini sebagai contoh di kesehatan ya. Itu baru disesuaikan sehingga mudah ini mungkin apa namanya, di kita sudah dilakukan untuk melakukan konversi, ada proses konversi dari standar global, kalau lokal bisa dibaca di global, tapi tetap backbone-nya kita harus acu itu dulu. Itu mungkin jawab untuk pertanyaan pertama ya. Yang kedua mungkin bisa dilanjut ya. Iya, Nah, untuk yang kedua ini agak panjang ini Pak ya. ya ya ya, Ya, saya sih cukup paham. ya, ya. Ya oke. Oke, Eh, yang ya ini ada di chat ya Pak ya dari ada, saya ada baca editor. juga. Oh ya baik Ya, Pak. ini Ya, kasus terjadi juga di sekarang kan kita punya namanya SPBB, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ya. Kemudian nama barunya di Komdiki setelah somasi adalah Pemerintah Digital. Betul. Jadi saat ini dipilah satu layanan-layanan yang sifatnya bisa dikelola secara nasional sehingga pemerintah daerah tidak perlu membuat lagi di data kependudukan dan segala macam, atau hal yang sifatnya unik di daerah tersebut baru dibuat. Nah, ini betul memang tanda kutip harus ada reward punishment juga, memaksa. Memang paling sering pengalaman saya di dulu namanya e-government, sekarang smart, pernah jadi smart city, sekarang jadi atau smart province, sekarang jadi benar digital, ego sektoral antar kementerian lembaga, antar pemerintah daerah pusat itu saling, ya itu tadi karena dari dulu kita nggak pernah punya panduan, per daerah, per OPD, per dinas kementerian itu bikin sendiri-sendiri, pakai aturan mereka sendiri, seenaknya vendor membuat itu yang, tapi sekarang sudah dipaksa untuk melakukan. Jadi yang sifatnya generik, aplikasi kepegawaian kan itu harus terpusat. Jadi memang nanti ada aplikasi yang terpusat, nanti akan meramaikan, membuang aplikasi-aplikasi yang tidak berfungsi. Ini harus dipaksa ya, dipaksa. Dalam hal ini memang ya dari top top down sih harus dipaksakan dalam bentuk aturan, regulasi, PP, peraturan presiden, peraturan menteri segala macam. Memang ini sedang proses ya. Makanya ini yang satu data Indonesia yang kita sebut sebagai satu data. Makanya sering prihatinnya kalau ada pertemuan internasional, kita kalau suruh bicara tentang data terbaru tentang kita, data kesehatan, pendidikan itu pasti telat berapa bulan atau bahkan setahun 2 tahun yang lalu, karena kita nggak bisa real time. Di negara lain mau tanya pendidikan, mau tanya perdagangan, cepat karena antar kementerian itu langsung ngobrol dengan bahasa yang sama. Ini yang belum. Jadi sedang dipaksa dibongkar, terus untungnya teknologi, kalian pernah dengar teknis namanya API, Application Program Interface ya, memaksa kita untuk bisa mengkonversi data format A jadi dengan format B nanti disimpan. Ini juga salah satu pencetus ya adanya integrasi besar-besaran itu malah justru menurut saya BPJS. Jadi waktu itu tahun 2015 waktu pemerintah memasakkan dana BPJS, semua rumah sakit daerah itu harus terintegrasi dengan sistem mereka di Inas CBG dan sekarang. Karena kalau nggak ngobrol dengan sistem mereka nggak dibayar klaimnya sekarang. Itu termasuk biasanya juga ujung-ujungnya memang harus ada paksaan, antara adalah masalah uang, masalah tentang laporan kinerja. Jadi betul untuk ego sektoral masih terjadi. Tapi saya lihat dalam 5 tahun terakhir ini sudah makin membaik. Jadi semoga gitu ya. Memang betul arahan dari atas harus sangat ketat, kuat kayak di perbankan. Perbankan BI OJK dari dulu sudah ada. Karena ini kan aturan internasional juga gitu ya. Makanya bank kecil yang ada di Kabupaten Cianjur atau apapun dia akan nurut ya, karena udah ada lagi ego sektoral, dia harus nurut karena kalau enggak dia nggak bisa transaksi dengan. Tapi sekarang di pemerintah lembaga sudah mulai sih dilakukan. Jadi strateginya memang betul kita kumpulkan di level paling atas, diberikan pemahaman ya, beberapa sudah mulai cukup lama dari 2019 dan pemahaman paling akhir untuk satu data, tapi edukasi sosialisasi ke dalamnya memang butuh waktu. Jadi di level kementerian, di pusdatinya, di level bawahnya lagi ini sedang ditata sih. Jadi memang strategi adalah
menjelaskan mereka pentingnya integrasi dan interoperability, bahwa ini akan menjadi keuntungan bersama gitu ya. Itu yang penting adalah profit apa yang mereka dapat adalah kemudahan, karena dengan kemudahan untuk melakukan pendataan BPS, tahu tentang masyarakat miskin di mana, orang tua ada yang di mana perlu dibantu, yang sakit TBC berapa banyak, itu akan jadi. Nah, memang tanda kutip kita harus mampu menjual gitu ya value apa yang mereka dapatkan ya, sedang dilakukan ya Mas. Jadi semoga dalam 3 tahun ke depan makin 3-4 tahun ke depan makin bagus, sedang sih ya. Jadi strateginya betul, berikan pemahaman bahwa mereka akan dapat value ketika mau membuka diri berintegrasi berkolaborasi bersama antar sektor yang berbeda. Mungkin ya ini ya ditanyakan ya sudah ya secara umum gitu ya. 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 Nah, pertanyaan yang berikutnya nih, bagaimana peran kepemimpinan dan Ya. tata kelola nih? Betul, nah ini Ini memang susah ya, penting. mohon maaf. Ini generasi sebelum milenial, ada baby boomer dan mohon maaf ini, tapi mungkin mohon mereka beliau-beliau akan sudah lagi pensiun. Cuman sulit juga ya. Literasi digital karena keberhasilan transformasi digital juga adalah didukung oleh pentingnya adanya leadership di bidang digital. Nah ini mohon maaf beliau-beliau itu ya memang sulit ya karena masanya beda zaman. Tapi alhamdulillah sekarang kan banyak pemimpin muda yang bisa beradaptasi ya. Nah, sehingga ya semoga dengan pergantian ini bisa di, di, di apa ya di ya, akselerasi tentang leadership di bidang digital gitu ya, digital. Saya sering kali ngasih seminar ke berbagai kementerian lembaga ya, mohon maaf begitu yang diundang Pak Direktur siapa Pak Menteri yang datang nanti diwakilin stafnya, percuma juga karena yang justru penting itu beliau-beliau harus belajar, makanya ya model birokrasi kita kayak gitu. Tapi ya tapi dengan pemimpin-pemimpin muda yang relatif umur 40-50 sih ya, saya kira akselerasinya cukup bagus ya. Jadi banyak yang sudah melek teknologi, tidak harus paham tentang teknis ya, tapi paham bahwa transformasi itu penting secara digital. Nah, ini sekarang memang sedang kita galakkan ya supaya mereka mau untuk memahami kita saatnya memang harus melakukan perubahan transformasi digital ke arah sana. Sebab kalau tidak ya betul nanti akan gagal dalam proses implementasi karena ya baik dari dukungan. Nah, dukungan tidak hanya dari sisi persetujuan untuk jalan, nanti dukungan dari finansialnya, penyediaan SDM yang baik untuk bisa dieksekusi dalam proyek dan lain-lain. Jadi betul leadership digital itu salah satu unsur penting dalam keberhasilan transformasi digital. Mungkin cukup menjawab ya yang ini ya. Ya, oke. Ya, kita lanjut ke berikutnya, Pak Ara. Ya, yang berikutnya, eh nah ini berdasarkan pengalaman Bapak nih sebagai konsultan Hmm, internasional, strategi kunci ya, apa paling efektif ya betul. untuk memastikan Ya, bahwa betul. Ya transformasi ini yang digital menarik nih. Eh, Kebetulan entah ini hal baik atau banyak lembaga internasional yang ingin membantu. Ini pengalaman pribadi di contoh aja di Kemenkes dan di Bappenas ya. Saat itu kan dana funding dan penyediaan SDM atau narasumber tenaga ahli cukup intens ya dari untuk proyek-proyek di kesehatan dan di tadi di Bappenas tadi dari ADI. Ya kebetulan saya terlibat adalah di Asian Development Bank tadi, JICA ya, dari Jepang, kemudian juga UNDP ya dan segala macam. Mereka biasanya akan menyediakan framework, jadi menjadi satu benchmarking ketika kita mau mengadopsi. Kan ada istilah di dalam adopsi, di dalam IT governance itu ada adopt and adapt ya. Diadopsi dan diadaptasi karena kan masih lokal uh, problemnya pasti berbeda. Jadi mungkin bisa di Kementerian Kesehatan dulu mengacu bagaimana pemerintah Inggris atau Jepang menggunakan pendekatan ini, terus nanti kita sesuaikan dan segala macam lah. Jadi betul memang saat ini alhamdulillah sih sekarang kementerian cukup terbuka ya. Mereka juga banyak pakai pihak konsultan lokal, anak-anak muda kita pada membuat ini karena kan waktu eksekusi pendanaan dari ADB, JIK, itu mereka harus butuh partner. Jadi kementerian nggak perlu jalanin sendiri karena tanda kutip juga untuk menghindari banyak hal termasuk juga masalah keahlian ya tentang transfer knowledge-nya. Jadi alhamdulillah sih terbuka. Jadi kayak di Kemenkes itu banyak sekali lembaga-lembaga kecil dari pemerintah anak-anak muda di Indonesia yang terpilih sebagai apa ya integrator lah dan segala macam. Terus mereka membantu karena mereka punya background bagus dan technical skill segala macam. Nah ini mereka adopsi bagaimana nanti kebijakan dari penyandang dana atau donor ya dari UNDP, dari ADB, dari JICA untuk bisa diadopsi di situ sehingga
proses adopsinya betul memang bukan teknologi ya. Kadang malah teknologi kadang kita lebih maju ya. Kadang-kadang karena negara maju itu karena rigid ya dan mereka hati-hati itu malah kadang-kadang mereka cukup pakai teknologi 5 tahun 10 tahun yang lalu tapi reliable Anda. Di kita malah kadang-kadang dikit-dikit terlalu adopsi teknologi terbaru yang belum terbukti atau belum proven. Nah, alhamdulillah sih saya kira mereka cukup bijak dan betul ya untuk menciptakan nilai ekonomi sosial bagi masyarakat. Memang kita sering menggunakan pihak ketiga di proyeknya ADB misalnya kita pakai yang namanya survei meter. Dia melakukan kajian dulu di masyarakat bawah ya karena ini untuk sistem lansia. Jadi mereka terjun ke desa-desa di waktu itu private project di Jogja dan di Bali ya. Nah, di situ nanti dari bottom up kita naikkan ke atas terus kita lakukan adaptasi terhadap strategi tadi supaya sesuai dengan kebutuhan di lapangan sehingga nanti nilai ekonomi sosial masyarakatnya juga tercapai. Cuma memang skalanya masih terbatas ya. Jadi tapi itu sudah mulai direplikasi di banyak proyek. Ya kita memang harus telaten ya. Semoga sih di 2029 5 saya hanya khawatir masalah pendanaan karena kan ganti kabinet ya dari Pak Jokowi ke Prabowo. Dulu sih lumayan ya alokasi gitu. Kayak sekarang Smart City jadi berhenti jadi karena duitnya ditarikin ke Danantara maupun yang NBG. Jadi saya agak khawatirnya di tapi yang jelas alhamdulillah sih kalau pertanyaannya Mas Disri ya, Disri ini ya, sudah mulai kita coba untuk mengukur melihat impact secara ekonomi sosial bagi masyarakat sudah banyak dilakukan dengan menggunakan tadi pihak-pihak ketiga LSM atau lembaga-lembaga NGO yang menggali, memetakan kebutuhan real di lapangan, kemudian dikonversi di bottom up kan untuk menjadi strategi nasional dan lain-lain. Begitu, ya. Cukup menjawab yang itu ya. Ya. Ya, Berikut, ya, saya pikir cukup lengkap ya Pak ya. ya, ya. Yang berikutnya nih yang terakhir Risiko mungkin ya, ya. ya risiko apa yang muncul dalam implementasi proyek Eh, ya digital ya. tadi cerita kembali lagi tadi eh, saya tercetus sebenarnya banyak ya kasus eh, Chromebook di Kemendikbud ya di Tristek kemudian mungkin Pusat Data Nasional dan lain-lain gitu ya dulu juga gitu. Itu memang betul jadi gini yang agak sulit bagi kita sebagai tenaga ahli atau expert yang membantu kalau ada kepentingan apa ya politis yang masuk gitu ya risiko itu bisa mengganggu sekali karena harusnya jadi prioritas tertentu yang tidak dibantu oleh tim di bawah untuk memetakan segala macam tim di kementerian di orang pusdatin dari direktoratnya juga siap eksekusi. Nanti ada intervensi misalnya menyelipkan ini butuh bantuan ini prioritasnya dirubah itu yang jadi uh, risiko besar karena apa yang kita alhamdulillah sih sekarang mereka rata-rata sudah bikin roadmap dengan baik dan benar ya jadi mengikuti standar panduan framework yang bagus saya kira ada secara dokumentasi 5 tahun terakhir ini sudah banyak sekali perubahan ya akselerasinya bagus ya tadi mohon maaf salah satunya tadi misalnya intervensi secara politik atau mungkin perubahan skala karena misalnya ada anggaran yang dianggarkan ke bencana nasional ataupun yang lain itu biasanya seperti itu. Tapi kalau secara umum sih saya kira ya dibanding 15 10 20 tahun lalu kita sudah di on the right track cuman harus ditelateni. Ya sekali lagi tapi ya tadi pendanaan alokasinya dana itu mohon maaf di Kementerian pemerintah sekarang berubah gitu karena ya tadi pada ditarikin ke atas dan antara dan MBG sehingga ya dulunya kalau mau kita akselerasi jadi agak terhambat itu kekhawatiran saya ke depan kalau nggak dikelola dengan baik jadi pada mandek padahal kita sudah di track yang benar gitu menjawab ya. Ya, oke lanjut Mas Pak Aram ji. Ya, level manager. Oke. Ini mungkin pertanyaan berikut ya masih sama saya ambil aja langsung ya. Menurut pengamatan Bapak itu hambatan terus di mana di bottleneck di level manager kurang kompeten atau masalah teknis di lapangan? Kalau saya bilang justru memang pertama harus dibenahi di level kementerian lembaga dulu maupun di level birokrasi. Betul Bapak. Jadi di tanda kutip level manajerial kita bahkan di dalam suatu organisasi kementerian lembaga itu antar direktorat masih belum terkoordinir. Kalau di lapangan justru saya cukup melihat dia ada progres bagus ya. Misalnya contoh di proyek kesehatan atau di tadi yang berada di Bappenas itu ya itu teman-teman di bawah itu kan anak-anak muda ya. Jadi mereka cukup cepat mengadopsi transformasi digital dengan baik. Yang jadi kendala itu memang betul di level manajer ya, di level pemerintah. Jadi kadang prioritas pekerjaan di satu kementerian lembaga segala macam itu
belum terkoordinir dengan baik karena ya tadi digital leadership di atasnya memang belum paham betul. Dan satu lagi yang sering agak bikin pusing adalah pergantian-pergantian tuh. Jadi kan mohon maaf kalau di pemerintah rotasi mutasi itu kadang tidak sesuai dengan kompetensi kan, karena mungkin karena jatah karena apa. Jadi kita udah bikin project dengan bagus, set di tengah jalan nanti pimpinannya ganti, itu dia harus mulai lagi jelasin ke beliau. Ya kalau beliau tertarik, kalau enggak dia punya prioritas lain, nah itu geser lagi. Jadi ya itu kadang-kadang kayak gitu tuh yang cukup sulit untuk kita kelola. Jadi kadang kita gemes saja untuk wah segera dieksekusi, kita udah sampai tahap, kita punya 4 tahap ABCD udah sampai C gitu, tinggal dikit D, tahu-tahu bergeser karena pimpinan berganti dengan kebijakan yang berubah. Itu memang akan jadi kendala di situ ya, makanya emang bukan kurang komitmen tapi juga karena shifting fokusnya ya, karena kadang ya itu yang tadi keberlangsungan ya. Beda dengan di korporasi kalau memang betul-betul ngejar profit, jadi mereka harus konsisten melakukan perencanaan, eksekusi perencanaan dengan baik. Kalau di dan lembaga itu ya tadi kadang ada perubahan prioritas dan alokasi anggaran, alokasi SDM dan segala macam hal. Nah, oke, saya lanjut kemudian tentang izin input data pribadi ke sistem digital gitu yang betul, keamanan memang selalu menjadi isu ya. Tapi alhamdulillah sih kalau saya lihat dalam 3 tahun terakhir ini BSSN, BIN segala macam Kominfo Komdiki sudah agresif untuk menerapkan misalnya tentang tanda tangan digital, kewajiban untuk melakukan pengamanan jalur menggunakan penyandian dan segala macam hal. Ya memang tidak belum sebaik swasta jujur, kayak kemarin kasus PDN atau Pusat Data Nasional yang bocor dan segala macam, kena ransomware segala macam ya. Tapi itu mereka belajar sih mulai dari ya, kita harus apresiasi dan kita dukung juga gitu. Kalau kita pesimis atau apatis gak mendukung ya sayang juga, karena mereka memang sedang bergerak untuk menuju hal baik, cuman memang butuh waktu. Sekali lagi tadi anggaran, kebutuhan SDM, persiapan infrastruktur, regulasi yang belum mendukung. Jadi ya nggak apa-apa, kita telateni. Dan alhamdulillah kan kita udah punya UU PDB ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, itu sebenarnya sudah mulai bisa dieksekusi ya. Sekarang juga kayak contoh kemarin saya disuruh ngisi ke kuliah di BPJS Kesehatan kan, mereka sangat khawatir karena bisa dituntut ya kalau mereka ceroboh membocorkan data pribadi. Kalau orang-orang yang udah paham UU PDB mengaju ke pengadilan, mereka bisa dituntut untuk membayar ganti rugi yang cukup besar ya, miliaran apa triliun. Jadi saya kira sih salah satu dari ini regulasi tentang keamanan dan segala macam udah makin intens dibuat dan dieksekusi oleh pemerintah. Eh, Pengelola sistem di pemerintah juga sudah makin paham terhadap pentingnya keamanan. Lembaga-lembaga yang pendukung seperti BSSN dan segala macam juga sudah makin serius. Jadi jujur kalau dibanding 10-15 tahun lalu kita sudah makin bagus. Ya memang butuh waktu ya. Jadi tidak akan secanggih sehebat di swasta kayak di misalnya perlindungan datanya di BCA atau di mana gitu. Tapi ya progresnya di level yang baik. Dan memang kita bisa tenang ya, 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 ya kita dukung saja gitu. Dan jujur juga pentingnya melakukan literasi digital pada pengguna, karena kan kadang kecerobohannya pada dari sisi kita sendiri gitu ya. Berapa kasus terjadi kayak data dari Taspen. Ada teman senior saya dosen di, dan saya ngajar di UGM ya. Profesor-profesor itu pada kebobolan data karena tiba-tiba ada orang ngaku dari Taspen atau dari BPS untuk verifikasi data kayak gitu-gitu. Jadi kita harus sebagai Anda sebagai mahasiswa harus membantu melakukan literasi digital tentang pentingnya keamanan, menjaga data rahasia tidak. Jadi kadang yang ceroboh kita ya. Kalau pemerintah dan sistem sih udah makin bagus ya, walaupun memang harus didukung lagi ya. Tapi literasi ke masyarakat juga sangat penting karena hampir sebagian besar kebobolan atau masalah keamanan data itu 80% ada dari user ya. Era sekarang ya. Karena mungkin pernah dengar istilah namanya social engineering attack. Jadi yang diarah tuh manusianya, bukan sistemnya. Kalau begitu ceroboh bagiin sesuatu, bagi OTP-nya, ngizinin orang ngambil selfie kita, wah, itu udah bablas deh. Tapi kalau sistem di lapangan, insya Allah pengalaman saya sih udah makin bagus ya untuk bisa develop. Begitu mungkin ke menjawab. Ada lagi yang lain mungkin? Kayaknya udah hampir semua ya. Walaupun nanti mungkin detailnya ya nanti kapan bisa diskusi lagi dengan sesi. Gimana Ini Pak Aram? kayaknya udah semua Pak ya. Ya Tapi ya yang terakhir ini ya memang masalah keamanan penting ya Pak ya. ya Salah satu bank swasta nasional malah pernah kebobolan, tapi dengan ya caranya sistemnya tidak dibobol, tapi hackernya itu membuat clone website yang hampir ya sama dengan aslinya ya. Jadi ya. memang apa namanya, eh, ada ada pepatah tuh kalau kita ingin menangkap pencuri kita harus berpikir seperti pencuri ya.
Betul, betul. Ya. Nah, Ya, jadi kita ya, pokoknya jujur selama teknologi buatan manusia ya pasti akan selalu bisa dibongkar karena kan kejar-kejaran polisi dan maling itu modus operandi baru, teknologi baru terus gitu ya sampai ya makanya kita harus hati-hati aja lah. Jangan ceroboh dalam menggunakan sistem gitu. ya baik, ini menarik sekali ya, terutama dari sisi, kalau saya pribadi sih dari sisi keamanan ya, karena ini sekarang yang paling penting ya, Undang-Undang Perlindungan Data juga lahir dari masalah keresahan kita atas keamanan data kita sendiri gitu ya. Baik, dengan demikian, terima kasih banyak atas acara Cipta Karsa kali ini ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita ya, Bapak Surahyo. Terima kasih banyak Pak atas kedatangan Bapak, menyempatkan diri untuk memberikan pencerahan kepada adik-adik mahasiswa kita hari ini ya di sesi Cipta Karsa. Terima kasih banyak juga kepada Ibu Sri Morisonya Mauludiana ya, Ibu Lulu, yang telah membantu kami ya, telah membantu Prodi dan universitas untuk melobi Pak Surahyo ya. Ya, tentu juga terima kasih kepada kawan-kawan panitia Cipta Karsa ya yang telah membantu kelancaran aspek teknis dari perkuliahan Cipta Karsa kali ini, serta yang tidak kalah pentingnya adalah rekan-rekan mahasiswa semua yang telah menyempatkan diri untuk hadir di perkuliahan kali ini ya. Semoga kita semua mendapatkan amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua, dengan demikian berakhir pula Cipta Karsa kita di tahun ini, Cipta Karsa terakhir ya di tahun 2025, yang paling terakhir nanti di awal 2026. Saya Muhammad Arham pamit mengundurkan diri. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih juga atas undangannya. Mohon maaf kalau ada Ya, kekurangan ya. ya, Semoga terima kasih banyak. bermanfaat. Salam sehat. Ya, salam sehat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Izin live ya.